mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat tangan sama-sama, sembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Masing-masing pribadi hampiri Tuhan. Penyembahan itu tuh personal sifatnya. Penyembahan tuh sifatnya pribadi sama Tuhan. Gak usah pusingin kiri dan kanan. Datang aja sama Tuhan, mau hampiri Tuhan. Datang aja secara pribadi, hampiri Dia. Rindu ngalamin Dia. Yes. Bapa Kau mendengar. Nyanyi dari hati sama-sama yuk. Seruan hatiku, yes. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, katakan Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Nyanyikan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Panggil namanya Bapa. Bapa kekal mulia, kami panggil namamu. Kau hadir di sini, apapun tantangan yang sedang kami alami, ketakutan yang sedang kami lewati hari-hari ini, tenang bersamamu. Kami tenang bersamamu. Dari atas sekali lagi, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar. Nyembah Tuhan sama-sama ya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan kami. Tak pernah Kau lepaskan. Dan kasih-Mu, cari kasih lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Sama-sama katakan, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu. Sembah Tuhan, come on. Pemusik nyanyi semua sama-sama. Yuk nyembah Tuhan sama-sama, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan, aku tenang bersamamu. Sama-sama kita hampiri Tuhan sore hari ini.
terus angkat tanganmu sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan dari hati yang terdalam, kekuatanku dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. katakan kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhanmu yang luar biasa. Amin. Sama-sama nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, kekuatanku amin, hanya dalam hadirat. serukan Yesus, Yesus, Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segala. Alami Tuhan sore hari ini, alami kuasanya sore hari ini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. sama-sama nyanyikan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. katakan kemenangan. Katakan terjadi. Sekali lagi terus sembah Tuhan sama-sama. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Katakan terjadi. terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan Terjadi. di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan Sama-sama terjadi di sini. Maka jiwa Ku pun memuji-Mu. katakan dengan iman. Sungguh besar Katakan. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh
lagi, maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. ini yang kami percaya, sungguh besar Engkau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. sungguh Engkau besar, Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh Engkau besar, sungguh besar Engkau Allahku. Jangan cepat puas sama Tuhan. Kemenangan yang menanti di depanmu itu lebih besar dari apapun yang pernah terjadi di hidupmu. Tuhan itu dikatakan bahwa Dia membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar. Bukan lebih kecil. Firman Tuhan ngomong kita dibawa naik dan tidak turun, katakan amin. Naik, progres. Makanya jangan cepat puas. Tuhan selalu punya cerita yang baru dalam kehidupan kita, katakan amin. Tiap kali engkau ngalamin terobosan dalam hidupmu yang sudah berlalu, udah gak perlu diagung-agungkan lagi. Karena apa? Ada kemenangan yang baru di depan sedang menanti. Jangan sampai kita terlalu banyak toleh ke belakang sampai lupa. Nafas masih ada, Tuhan masih punya cerita kemenangan yang baru buat kita. Jangan cepat puas. Selalu ada yang baru bersama dengan Tuhan. Rahmatnya, anugerahnya baru setiap pagi. Katakan amin. Amin. Yesus terlebih besar. Katakan sama-sama. Yesus terlebih besar. Terus Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Katakan sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Di Dalamku selama
sekali lagi di dalamku, di dalamku selamanya. Sebelum semuanya duduk, kalau kita pengen ngalamin Tuhan itu sebenarnya sederhana kok. Kitanya mesti berkurang, Yesusnya mesti bertambah, katakan amin. Kitanya mesti mau dibentuk semakin kosong, supaya Tuhan bisa memenuhkan kita. Kita menjadi semakin terbatas, menjadi semakin bodoh tanpa Tuhan, makanya kita terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita menjadi kecil, maka Yesus akan bertambah besar. Kalau kita berkurang, baru Yesus bisa bertambah, katakan amin. Siapa mau ngalamin Tuhan dengan lebih lagi? Rindu ngalamin Tuhan? Rindu ngalamin kuasa Tuhan lebih lagi? Rindu ngalami prosesnya Tuhan lebih lagi? Di balik proses itu ada kepercayaan yang baru, katakan amin. Di balik salib yang kau alami, itu ada cerita kemenangan yang baru. Jadi gak apa-apa ngalami masalah, karena justru di balik masalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Amin. Jadi hari ini kalau ngalami tantangan, bersyukur. Karena apa? Di balik tantangan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Dari kemarin total berarti ini merupakan pelayanan saya yang ke sesi keempat. Ada yang semalam datang di worship night of worship. Kalian datang bisa angkat tangan? Banyak ya. Luar biasa. Diberkati kalau jemaat BCC sangat antusias. Kerinduan dari saya cuma satu. Jangan cuma nyanyikan penyembahan tapi hidupi penyembahan. Amin. Karena semuanya baru bisa menjadi hidup kalau dihidupi. Cinta baru bisa jadi hidup kalau dihidupi, bukan cuma ngomong doang. Pernikahan, hubungan bisa jadi hidup kalau yang dikatakan dihidupi, nggak cuma dijanjikan doang. Ya. Jadi hari ini ayo kita hidupi penyembahan. Jangan cuma nyanyikan penyembahan. Nah di ibadah yang ketiga di hari ini, saya mau membagikan satu prinsip firman Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda mau catat akan jadi catatan yang luar biasa yang memberkati Anda di segala musim hidup Anda. Saya kasih judulnya ini. Penyembah yang berlimpah dengan kuasa Tuhan. Wah ini nih seru nih. Firman Tuhan ngomong di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan kerajaan Allah bukan hanya kata-kata tok. Bukan cuma jago teori doang. Tapi melainkan di sini dikatakan hidup dengan apa? Kuasa Allah. Itulah. Kekristenan, perjalanan kehidupan seorang yang benar-benar nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, itu sepaket dengan perubahan kuasa Tuhan bisa dialami dalam hidup kita. Harus ada perubahannya. Harus ada kuasa Tuhan terjadi. Kita lihat satu kisah yang menarik, yaitu kisah tentang Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara kota Filipi. Kisah para Rasul 16, 23 sampai 24. Di sini dikatakan, sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka Paulus dan Silas itu dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ini kayak kondisi kita semua. Ada mungkin datang ke tempat ini lagi babak belur. Karena apa? Lagi banyak alami masalah, ya gak mudah. Lagi banyak tekanan kehidupan. Mungkin kita bisa jadi babak belur. Karena gak tahu jalan mana yang harus aku pilih. Langkah apa yang mesti aku ambil. Rasanya semua yang tertutup bagi aku. Hari ini firman ini sedang datang dalam kehidupanmu untuk membebaskanmu. Untuk membawa Anda untuk mengalami kemustahilan Tuhan lagi. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa mengubahkan segala keadaan. Yang terbatas bisa jadi tanpa batas, katakan amin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, katakan amin. Di sini dikatakan pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga Paulus dan Silas itu dengan ketat.
Karena perintah itu maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam ruangan yang paling dalam dan paling aman di gedung itu. Kemudian kaki mereka diapain? Dipasung. Lihat. Paulus sama Silas itu berada di ruang isolasi. Bukan cuma ruang penjara biasa. Tapi di ruangan yang paling dalam, paling aman, full proteksi. Dan kaki mereka itu dipasung. Tapi yang terjadi apa? 25. Kita lihat. Tetapi kira-kira kapan? Tengah malam. Wah. Paulus dan Silas dia memilih untuk berdoa. Dan dia menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Kita gak pernah tahu berapa banyak lagu yang dinyanyikan. Bersyukur Alkitab gak pernah tulis lagunya apa. Bersyukur Alkitab gak pernah tulis temponya berapa. Bersyukur Alkitab gak pernah tulis berapa lagu cepat dan berapa lagu pelan. Artinya metode bukan yang terutama. Tetapi kehausan untuk ngalamin Tuhan. Itu yang membuat terjadi gempa bumi yang hebat di sana. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Dan para tahanan lain di sini dikatakan ikut mendengarkan mereka. Berarti mereka nyanyi itu dengan begitu keras, begitu lantang, begitu ekspresif. Sekalipun mereka ada di ruang isolasi pun sampai semua tahanan yang lain. Ini seluruh tahanan loh. Sampai gak cuma dengar, tapi sampai terpesona, terkesima. Sampai mereka itu dengarkan itu si Paulus dan Silas ketika mereka berdoa. Dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. 26 dicatat seperti ini. Tiba-tiba terjadi apa? Gempa bumi yang kuat. Sehingga batu-batu pondasi dari penjara itu apa? Tergoncang. Semua pintu penjara itu terbuka. Dan semua rantai para tahanan itu apa? Terlepas. Siapa yang setuju dengan saya? Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kalau Tuhan di waktu itu bisa membuat mujizat seperti itu, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa membuat mujizat di dalam kehidupanmu. Katakan amin hari ini. Karena itu yang pertama catat ini. Ada kuasa di dalam penyembahan. Yang pertama, apa yang bisa terjadi ketika engkau menyembah Tuhan dengan segenap hati? Yang pertama, keajaiban Tuhan itu bisa dinyatakan. Katakan amin. Kita mencatat di bagian cerita yang lain di dalam 2 Tawarik 20. 21 ayat 22 ini mengkonfirmasi apa yang barusan terjadi di penjara kota Filipi. Tapi ini cerita tentang Yosafat. Bagaimana dia mengalami tekanan secara hitungan matematika, harusnya Yosafat dan seluruh kerajaannya harusnya kalah oleh lawannya. Tetapi Alkitab menuliskan ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi lucu, orang-orang militernya di belakang, orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan ada di depan. Mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka terus nyanyi, ngucap syukur sama Tuhan. Mereka bersyukur buat kesetiaan Tuhan yang gak pernah berakhir selama-lamanya. Tuhan tetap setia sama kami. 22 ditulis seperti ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Di sini ditulis, Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Itu musuhnya 3 jadi 1. Secara matematika kalah. Tapi ternyata di balik penyembahan apa yang terjadi? Mereka semua mau menyerang Yehuda. Alkitab mencatat mereka terpukul kalah.
Itu Yosafat, nyembah doang. Tapi Tuhan menyatakan keajaibannya. Suatu kali umur 9 tahun, saya usia 9 tahun. Saya gak pernah lupa momen itu. Saya ini hobinya main layang-layang mandi dereng. Saya hobinya ini main layang-layang. Anak kampung banget lah, saya kan aslinya dari Solo. Pulang sekolah sukanya main layang-layang. Siang hari itu ada terjadi sesuatu yang berbeda. Karena saking asiknya main layang-layang, saya gak sadar. Itu saya main layang-layang itu di atas atap rumah. Yang tingginya itu sekitar 6 meter. Saya gak sadar ternyata beberapa meter di belakang saya. Itu adalah ujung dari atap rumah saya. Singkat cerita, saya jatuh dari ketinggian 6 meter. Kelas 3 SD, umur 9 tahun. Ketika jatuh, pingsan, sebelum jatuh, itu kebetulan di belakang area rumah itu ada sumur tua. Nah kalau orang-orang kuno tuh tahu banget itu. Biasa kalau di rumah kuno tuh biasanya ada sumur gitu. Saya punya mulut, itu terbentur dengan keras di ujung dari sumur itu. Pingsan, gak sadar. Pendarahan begitu hebat, dipikir ada kucing jatuh, ternyata Frankie yang jatuh. Satu rumah ketika ngerti itu panik semua, darah di mana-mana. Dengan cepat akhirnya papi saya, gotong saya masuk ke mobil, berangkat ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya mulai pelan-pelan sadar. Di tengah kondisi sadar, papi saya cuma ngomong kayak gini. Ayo ikut papi nyembah Tuhan ini. Papanya rada gila. Betul gak? Lo anak pendarahan kok disuruh ikut nyanyi itu apa gak luar biasa? Coba Anda yang ngalamin. Saya yakin mungkin Anda udah gak kepikiran nyanyi. Yang ada cuma panik, betul gak? Itu papi saya. Ngajak saya nyanyi nyembah Tuhan. Namanya anak masih kecil disuruh apa-apa juga nurut, betul kan? Ya udah saya akhirnya ikutan papi saya nyanyi. Ada lagu lama. Mandi deh ya. Kami naikkan syukur padamu. Saya diajak nyanyi lagu itu. Kami naikkan syukur padamu. Tentunya nyanyinya gak bisa bagus. Orang isinya pendarahan semua. Saya nyanyinya kayak monyet beneran. Ami a a u u a a u. Nyanyinya gitu. Ami a a u u a a u. Nyanyinya gitu. Pendarahan di mana-mana begitu sakit. Tapi papi saya ngomong nyembah aja, nyembah, nyanyi, nggak usah takut Ki, nyembah, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Nah papi saya itu kan backgroundnya pemimpin pujian. Pemimpin pujian itu punya kelatahan. Kalau jemaat responsif artinya dia akan nambah lagu lagi, nah itu bahaya tuh. Lagu satu selesai, diajak nyanyi lagi ternyata. Kemurahanmu lebih dari hidup. Singkat cerita itu saya nyanyi. Sampai di rumah sakit. Mujizat pertama mulai terjadi. Itu awalnya darah mengucur dengan begitu deras. Tapi seketika saya mulai nyembah Tuhan. Ternyata kayak ada tangan yang lagi nutup keran pendarahan. Itu darah tiba-tiba berhenti untuk mengalir. Ada pembekuan di sana. Dan akhirnya gak ada pendarahan lagi. Mujizat pertama mulai terjadi. Pendarahan berhenti. Ketika saya nyembah Tuhan. Dicek sama dokter di UGD. Pak ini anak besok pagi mesti masuk ke ruang operasi. Gak bisa dioperasi karena ternyata gusinya robek 3 cm Pak. Giginya patah, gusi robek 3 cm. Besok mesti operasi. Ini pasti sakit sekali. Ini anak mesti dikasih obat penahan rasa sakit dulu. Karena dokternya baru besok bisa operasi. Udah kan? Dari UGD bawa ke kamar. Di kamar saya pikir saya bakal langsung bisa tidur. Ternyata enggak. Papi saya tutup korden. Diajak nyembah lagi bayangin. Papa era rada gini. Saya nyanyi nyembah Tuhan ngikutin.
1, 2, 3 lagu. Nyanyi terus diajak nyembah Tuhan. Ki, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Kamu gak perlu takut nyembah Tuhan. Singkat cerita setelah nyembah dalam selama beberapa waktu. Istirahat saya. Paginya jam 7. Masuk ke ruang operasi. Ketika di ruang operasi. Mulut saya dibuka sama dokter yang mengoperasi. Dokternya kaget. Dia tanya sama suster, ini gak salah pasien. Loh kenapa dokter? Loh katanya mau operasi gusi sobek 3 cm. Saya cek mulutnya kok udah gak ada robeknya sama sekali. Siapa yang nanganin ini anak? Singkat cerita dokter yang ngomong, ada kesembuhan yang luar biasa. Yang gak masuk akal bisa Tuhan nyatakan. Lihat. Kuasa Tuhan itu bisa bekerja ketika kita menyembah Tuhan. Tangan saya ini patah waktu itu. Di ronsen patah sebelah kiri. Dan akhirnya mesti digips. Papi saya ngomong sama dokternya. Dokter, anak saya sembuhnya berapa lama? Pak kalau patahnya kayak gini ini 6 bulan pak. Papi saya ngomong kayak gini. Saya barusan doa, Tuhan ngomongnya 2 minggu. Langsung dokternya rada emosi. Saya sudah dengar tentang bapak ini dari para suster. Waktu anak bapak sakit, bapak ajak nyanyi terus memang rada gila ini bapak. Dikata-katain papi saya. Papi saya tetap ngotot, anak saya akan sembuh 2 minggu. Dokter ngomong 6 bulan, Tuhan ngomong 2 minggu. Mari kita uji siapa yang benar. Karena saya menyembah dokter di atas segala dokter gitu. Dokter digituin tambah emosi. Dia ambil itu spidolnya. Itu tangan saya di bagian gipsnya ditulis 6 bulan gitu, gede banget. Ngeyel gitu ya, ngotot gitu. Beneran, ketika saya sampai pulang rumah, papi saya cuma ngomong satu hal. Mulai hari ini, kamu mesti suka nyembah Tuhan. Dan kamu akan ngalamin bahwa Tuhanmu itu ajaib. Oh. Sebagai seorang anak gak ngerti. Tapi iman papi saya, keteladanan papi saya, itu yang membuat saya hari ini benar-benar terdidik. Sebagai seseorang yang benar-benar hidup sebagai seorang penyembah. Singkat cerita, setiap hari saya akhirnya diajak nyembah sama papi saya. Terus punya jam doa, punya jam nyembah. Dengan sengaja. 2 minggu setelah itu dibawa lagi ke rumah sakit. Di ronsen. Ketika di ronsen, dibawa hasil ronsennya ke dokter. Ketika hasil ronsennya dilihat, dokternya tanya, ini gak salah punya pasien lain. Kenapa dokter? Anak ini sudah sembuh. 2 minggu ternyata benar. Apa kata Tuhan lebih berkuasa dari apa kata saya? Lihat. Saya ada satu kesaksian lagi. Ada seorang wanita yang tiba-tiba email saya. Dia cerita. Pak Franky, saya ini hamil triplet. Ada 3 janin di dalam. Masalahnya setiap hari saya tuh pendarahan pak. Kemungkinan besar ini kehamilan saya gak mungkin bisa diselamatkan. Apalagi saya ini kondisinya sering ditinggal suami. Suami saya ini kerjaannya pelaut. Ketemu suami cuma 6 bulan sekali pak. Saya tertekan. Tapi tiba-tiba teman-teman saya ada yang kirimin saya lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Saya akhirnya tiap hari pak cuma nyanyi lagu itu. Karena gak ada kekuatan yang lain. Cuma ada nama Yesus yang sanggup untuk membuat keajaiban yang saya gak bisa lakukan. Dokter terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Udah akhirnya dia nyanyi. Kalau kita tahu namanya orang hamil, setitik ada noda darah, itu sudah punya arti kemungkinan itu gugur. Dia pendarahan setiap hari, bisa bayangin. Tapi di dalam kondisi keterpurukannya, di dalam pendarahan yang begitu hebat, dia memilih untuk nyembah Tuhan. Dia nyanyi terus. Ku yakin kau hadir di sini, kesembuhan terjadi di sini. Nyanyi terus. Dia gak berhenti untuk nyembah Tuhan. Imannya dia pakai untuk nyembah Tuhan terus. Singkat cerita, di satu waktu, kehamilan memasuki usia ke-6 bulan. Tiba-tiba pendarahan itu berhenti total. 9 bulan lebih, singkat cerita, anak itu
tiga-tiga ini bisa lahir. Satu hampir meninggal. Karena ternyata yang hampir meninggal itu yang keluar pertama, anak pertama. Udah hampir secara posisi itu gak sesuai dengan, jadi harusnya kan kepalanya dulu betul ya. Nah itu ternyata kebalik, sungsang gitu, gak bisa. Tapi singkat cerita sudah secara denyut awalnya gak ada, tapi singkat cerita bisa keluar. Dipikir sudah mati, tapi ternyata terjadi kebangkitan di sana. Akhirnya singkat cerita tiga-tiganya lahir dengan normal. Bahkan anak pertama dikasih nama, ada nama Victorinya, artinya kemenangan. Lihat, seorang yang menyembah Tuhan akan mengalami keajaiban Tuhan di hidupnya. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Makanya gini, apapun yang sedang kau alami hari ini, pilihlah untuk menyembah Tuhan dalam segala keadaanmu. Penyembahan itu akan menggerakkan kuasa Tuhan untuk bisa terjadi keajaiban, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang engkau katakan, itu bisa Tuhan kerjakan. Apa yang engkau imani, Tuhan bisa nyatakan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa terjadi ketika menyembah Tuhan? Saya belajar ini, orang yang menyembah Tuhan ada kuasa yang kedua. Yaitu hati dan pikiran itu bisa Tuhan pulihkan. Coba kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 16, 27-28. Lalu kepala penjara itu terbangun karena dia kaget. Dia melihat bahwa pintu-pintu penjara itu semuanya sudah terbuka. Dia mencabut pedangnya untuk mau bunuh diri karena dia mengira bahwa semua tahanan sudah melarikan diri. Tetapi Paulus berkata kepadanya dengan suara keras, "Hei Bapak, jangan bunuh diri. Kami semua," di sini dikatakan apa? "Masih ada di sini." Ini gak masuk akal loh. Namanya orang tahanan, pintu terbuka, harusnya lari, betul kan? Harusnya keluar dari penjara. Sambil nyanyi, "Sekarang saya sudah bebas," gitu kan. Mestinya kan gitu. Mestinya kan melarikan diri. Tapi ada kejadian yang menarik, yang aneh terjadi di penjara Filipi. Pintu penjara terbuka, semua belenggu itu terlepas. Tapi tidak ada satupun yang melarikan diri. Ini gak masuk akal. Dari situlah saya belajar. Ketika ada penyembahan dinaikkan. Hati sejahat, segelap apapun, Tuhan itu bisa pulihkan. Tuhan bisa membuat seseorang tenang. Tuhan bisa membuat seseorang itu cara pandangnya bisa diubahkan. Melalui namanya worship. Istri saya suatu kali ngomong gini. Yang kamu lihat sesuatu enggak? Lihat apa? Aku dulu kan sering emosian. Oh iya? Akhirnya kamu sadar. Terus kenapa? Kamu lihat aku sekarang kan sudah mulai tenang kan, lihat jarang marah-marah kan. Tahu enggak yang? Gara-gara kita suka nyembah bareng. Hatiku tuh ditenangkan sama Tuhan. Lihat, orang yang suka nyembah, atmosfer rumahnya berubah. Penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Penuh dengan kedamaian dari Tuhan. Berubah. Artinya kalau engkau gak suka nyembah Tuhan, atmosfer rumahmu gak dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang manis. Orang yang bernyanyi bagi Tuhan, hatinya akan ditenangkan. Waktu engkau lagi takut, coba nyanyi lagu tadi. Bapa kau mendengar, pasti ada sesuatu yang berubah di hatimu. Seruan hatiku, lagu itu menolong kita untuk menyampaikan doa yang mungkin tidak terwakilkan oleh perasaan kita. Betul ya? Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Nyanyi aja, nyembah Tuhan aja. Karena kalau engkau berdiam diri gak akan ngalamin apa-apa. Hatimu akan tetap takut, hatimu akan tetap ragu. Tapi waktu engkau memilih untuk menyembah Tuhan, ada kuasa di dalam perkataanmu. Cara pandangmu mulai diubahkan. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hatiku, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seketika engkau mulai nyembah Tuhan, ada ketenangan Tuhan nyatakan. Ada damai sejahtera yang kau alami. Hatimu diubahkan, takut jadi tenang, khawatir jadi tenang kembali. Coba ketika Anda lagi gak ngerti rencana Tuhan, Anda memilih untuk menyembah Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Chorusnya yuk nyanyi bareng-bareng. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan. Katakan. Sebelum Anda nyanyi lagu ini, kadang-kadang Anda gak sabar. Tuhan, waktunya kapan sih Tuhan? Kok aku kok gini terus? Kok rasanya gak kelar-kelar ini masalahnya? Tapi begitu waktu engkau nyanyi lagu ini, kok diingatkan, iya ya, Tuhan tuh punya waktu dan caranya tersendiri untuk menolongku, untuk membuka jalan bagiku. Kalau memang belum waktunya, aku masih sabar. Benar gak? Hatimu kembali tenang ketika engkau menyembah. Betul? Suatu kali ada teman kesaksian sama saya. Ki, makasih. Makasih apa? Buat lagumu yang mengikut Yesus. Kenapa? Waktu itu aku sudah mau hampir tinggalkan gereja. Aku sudah mau letakkan semua jabatan pelayananku. Tapi gara-gara aku dengar lagumu itu yang mengikut Yesus, lagu itu menjamah hatiku. Dan akhirnya aku mau melepaskan hakku untuk ngikut maunya Tuhan aja. Dan akhirnya aku dapat konfirmasi. Aku gak boleh keluar dari gereja, aku gak boleh berhenti melayani. Dan akhirnya hari ini aku tetap melayani. Dan terima kasih lagumu itu memulihkan hidupku. Tuh lihat, gara-gara lagu, hati seseorang bisa dipulihkan. Makanya sering nyembah Tuhan. Ngalamin apa-apa, nyanyi buat Tuhan. Ada kuasa di dalam penyembahan orang yang percaya. Amin. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Amin. Yang ketiga ini, kita coba lihat ayatnya terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 16, 32 sampai 34. Malam itu juga, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Membersihkan luka-luka mereka dan memberikan mereka makan. Lucu, tahanan kok dibersihkan lukanya dikasih makan, ini kan luar biasa. Gak masuk akal. Lalu mereka, Paulus Silas menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepadanya. Dan semua orang yang tinggal di rumahnya. Kemudian dia bersama yang lainnya, dikatakan di sini apa? Dibaptis. Dan mereka semua bergembira karena mereka sudah percaya kepada Allah. Lucu ya. Melalui penyembahan, tangkap ini. Kuasa yang terjadi ketiga, akan ada penuaian jiwa-jiwa bisa Tuhan nyatakan, katakan amin. Ada lagu sekolah minggu yang lama. Bila Yesus ditinggikan. Berikutnya gimana? Dan salibnya diberitakan. Pasti apa semoga? Pasti apa semoga? Sama-sama nyanyi. Pastikan menarik semua
orang datang kepadanya sekarang. Nyanyi sekali lagu ini. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Dengan iman katakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya. Kisah Para Rasul 15, buka ayatnya. Kisah Para Rasul 15 sampai 18 dituliskan seperti ini. Multimedia, keluarkan ayatnya, ada di sana. Dan pertobatan orang-orang bukan Yahudi sesuai dengan nubuat para nabi. Misalnya dengarlah ayat-ayat dari kitab Nabi Amos 16, lihat ini. Kemudian aku Tuhan akan kembali dan membangun kembali. Yang dibangun kembali apa? Pondok, itu bicara penyembahan. Yang telah roboh. Kalau penyembahan kembali dibangun, apa yang terjadi? Ayat 17. Supaya orang-orang bukan Yahudi juga akan apa? Cari Tuhan. Semua orang yang ditandai dengan namaku, itulah firman Tuhan yang menyatakan rencana yang telah dibuatnya sejak semula. Ternyata dari awal surga sudah punya planning bahwa di dalam penyembahan akan menarik banyak orang untuk datang menyembah Yesus. Itu prinsip. Ada seorang artis ternama di Indonesia, suatu kali kesaksian. Semalam saya buka kesaksiannya, saya diberkati banget. Dia cerita, dia dalam kesesakannya datang ke rumah teman. Dan di rumah temannya ternyata temannya itu putar lagu rohani. Ketika diputar lagu rohani, tiba-tiba dia nangis. Dia ngomong, aku kok ngerasa damai gara-gara denger lagu ini. Coba puterin lagi dong. Coba puterin lagi dong. Dari 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Dia nanya, ini lagu apa sih? Lagu itu memberkati dia. Lagu itu memulihkan hidupnya. Dan gak lama setelah itu, gara-gara habis denger lagu rohani, dia merasa terbawa, aku mau dong datang ke gereja. Karena aku pengen ikutan nyanyi lagu rohani di gereja. Awalnya dia sempat malu, karena tiap kali ada kamera nyorot, ketahuan langsung. Kalau si ini sekarang datang ke gereja. Tapi gak lama setelah itu, melalui sebuah lagu, orang ini datang ke gereja. Dan gak lama setelah itu, dibaptis, terima Tuhan, percaya kepada Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. 1 lagu dinyanyikan, itu ternyata punya kuasa untuk membawa orang datang kepada Yesus. Jangan pernah remehkan kuasa penyembahan. Karena di balik penyembahan itu ada kuasa penuaian bisa Tuhan nyatakan. Gak ada yang amin gak apa-apa sih. Gereja ini kalau kuat dengan penyembahannya dan serius membangun penyembahan, saya yakin tempat ini gak bakal cukup. Karena apa? Di dalam penyembahan akan ada penuaian yang begitu hebat terjadi. Alkitab sudah ngomong jelas, Pondok Daud dipulihkan. Orang akan banyak berbondong-bondong cari Tuhan dan menyembah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Makanya kalau Anda datang kemarin malam, saya dapat pesan dari Tuhan dengan begitu kuat. Imamnya mesti serius bangun ini. Gak bisa lagi main-main. Setiap kali ngomong sama teman-teman yang melayani pujian penyembahan. Hey, kalian kalau melayani itu anugerah. Kalian dipilih dari sekian ratus orang yang lain, ribuan orang yang lain untuk bisa berdiri di atas mimbar. Itu kepercayaan yang mahal. Kalian orang pilihan. Jangan main-main dengan pelayananmu. Karena apa? Pelayananmu itu menyangkut jiwa-jiwa. Bisa jadi ada orang yang datang ke gereja. Mereka berpikir bahwa mereka sudah di ujung tanduk kritis kehidupannya, pernikahannya, masa depannya. Masalahnya ibadah dibuka dengan nyembah Tuhan, betul kan? Kalau nyembahnya asal-asalan, nyembah gak ngalamin apa, gak ada kuasa Tuhan terjadi di sana. Orang jadi mikir di rumah Tuhan aja gak ada Tuhan. Katanya di rumah Tuhan.
Ada namanya kuasa Tuhan, mana? Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman. Alami Tuhan dulu di kamarmu. Baru engkau bisa membawa orang lain ngalamin Tuhan di tempat yang terlihat. Penyembahan ini bicara manifestasi, bukan manipulasi. Apa yang terjadi di kamar Anda, itu bisa Tuhan nyatakan terjadi di luar kamar Anda. Dan Anda akan lihat penuaian jiwa-jiwa bisa dialami melalui nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang teman, dia baru bertobat, baru kenal Yesus. Dia cuma punya modal satu lagu aja. Mandiki. Lebih baik satu hari. Dia sambil main gitar, nyanyi kenceng gitu. Di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dia nyanyi kenceng gitu. Ternyata ketika dia nyanyi kenceng, itu ternyata di sebelah kamarnya dia itu kamar kakaknya. Kakaknya itu ternyata lagi patah hati, lagi galau habis-habisan. Karena apa? Diputus pacar yang ke-37. Beneran ini terjadi. Saya waktu dengar ceritanya, masa sih bener Ki? Kakakku itu tuh punya pacar sampai 37, luar biasa banget. Biasanya dia yang mutusin, kali itu yang ke-37. Kok dia yang diputus? Hancur hatinya katanya. Tapi ketika adiknya nyanyi, itu si kakak ngerasa damai, ngerasa tenang. Lagu itu yang ketika didengarkan. Dia langsung masuk ke kamar adiknya. Dek, aku mau masuk ya. Oh ya kak silakan. Kamu tadi nyanyi lagu apa? Lagumu tuh membuat aku tenang, coba kamu nyanyi lagi. Akhirnya mereka belajar lagu itu bareng-bareng. Ini si kakaknya belum dalam Tuhan loh. Bukan orang Kristen, bukan. Enggak percaya sama Yesus. Gara-gara lagu itu. Akhirnya kakak nanya, kamu tuh kok bisa ngalamin nyanyi lagu kayak gini nih? Cerita hidupmu tuh gimana nih, Bu? Ayo cerita sama aku. Cerita dia. Iya kak, kan tahu kita berdua nih sama-sama nakalnya. Nah terakhir nih aku ngalamin gini sampai akhirnya aku dijamah Tuhan. Luar biasa. Hari itu kakaknya tiba-tiba ngomong, tolong doain aku Dik. Aku juga pengen punya kedamaian kayak yang kamu punya. Kak mau terima Yesus gak? Mau. Aku buka hati buat Tuhan. Singkat cerita sore hari itu terjadi keselamatan buat kakaknya. Keselamatan terjadi melalui penyembahan. Tuh lihat. Kenapa saya gak berhenti tulis lagu? Kenapa saya gak berhenti bikin konten? Karena konten yang saya buat, lagu yang saya naikkan, saya gak pernah tahu itu akan pergi kepada jiwa yang mana. Tapi cuma saya percaya, di balik setiap lagu yang dinaikkan, ada kuasa Tuhan akan membawa mereka untuk menyembah Tuhan. Alkitab tulis dengan jelas, kuasa Tuhan di dalam penyembahan adalah penuaian jiwa bisa dinyatakan. Karena itu hari gini, supaya engkau bisa ngalamin benar-benar ada kuasa di dalam penyembahan. Catat ini yang pertama, inginilah Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kalau engkau coba modal nyanyi doang, gak ada kuasanya. Cuma orang yang mengingini Tuhan lebih dari segala-galanya, jangan kaget. Pribadinya sepaket dengan kuasanya akan dinyatakan. Kita menulis dengan jelas, ini perkataan Paulus. Satu-satunya yang aku inginkan, aku cuma pengen kenal Kristus. Aku pengen mengalami kuasanya yang menghidupkan dia dari kematian. Aku pengen turut menderita dengan dia. Menjadi sama seperti dia dalam kematiannya. Daud juga tulis yang sama, Mazmur 27 ayat 4. Dalam terjemahan AYT dikatakan, satu hal sudah aku minta kepada Tuhan. Bahwa cuma itu yang aku paling ingini. Aku gak mau harta, aku gak mau tahta, aku gak mau popularitas. Cuma ini yang aku ingini adalah tinggal di rumah Tuhan. Melekat sama Tuhan sepanjang hari kehidupanku. Untuk memandang keindahan Tuhan dan mencarinya
di dalam baitnya. Tuh lihat. Gak kaget orang-orang kayak gini. Makanya kuasa Tuhan itu berlimpah dalam kehidupannya. Karena dia mengingini Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Lebih dari segala. Ya, katakan itu. Ku ingin kau Tuhan. Emas, perak, dan permata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Katakan bersekutu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Kalau engkau pengen ngalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ada kuasa keajaiban. Ada kuasa pemulihan hati dan pikiran. Ada kuasa penuhan jiwa-jiwa. Inginilah Tuhan gak cuma di gereja. Tapi di setiap nafas kehidupanmu. Katakan amin. Ingini Tuhan gak cuma ketika Anda melayani. Ingini Tuhan setiap hari. Kamu bakal lihat. Musikmu akan penuh dengan kuasa. Karena kuasa itu terjadi bukan karena kemampuanmu. Kuasa itu terjadi karena lututmu tiap hari engkau pakai untuk cari Tuhan. Jadwal gak ada. Tapi penyembahan harus tetap jalan bos. Amin. Amin. Mau hidup itu? Mau hidup itu? Jangan cuma jago pelayanan, sorry. Bangun hidup penyembahanmu. Bangun benar-benar. Dan kau akan ngalamin kuasa Tuhan terjadi di kamarmu. Dan ketika kuasa Tuhan terjadi di kamarmu, kamu bisa bawa pengalaman yang sama. Terjadi di atas panggung ini. Sehingga banyak orang akan mengalami kuasa Tuhan melalui pelayanan pujian penyembahan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ingini Tuhan. Ingini Tuhan. Yang kedua yang saya belajar ini. Bagaimana bisa mengalami jadi penyembah yang berlimpah dengan kuasa. Simple. Next slide. Next slide. Ketika kau nyembah, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Tapi datang dengan bawa persembahanmu sama Tuhan. Ini bukan bicara materi. Alkitab ngomong kayak gini, Mazmur 96:8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah apa? Persembahan dan masuk ke pelatarannya. Ketika nyembah Tuhan, bawa iman dong. Tuhan, sekalipun hari ini aku gak mood. Tapi aku tetap memilih untuk menyembah Engkau. Karena aku percaya firman-Mu berkata, kalau aku percaya aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Gitu dong. Tuhan, sekalipun mungkin hatiku lagi gak nyaman, tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang bisa pulihkan aku. Nyanyi. Kita berkata, dengan iman kita baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Coba lihat next slide. Di sini dikatakan. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita gak percaya, kita gak bisa senangkan hati Tuhan. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia itu benar-benar ada. Dan memberkati setiap orang yang apa? Sungguh-sungguh mencarinya. Bawa ekspresimu. Nyanyi kayak lempeng gitu doang. Itu artinya gak yakin. Orang yakin itu beda. Dia akan pakai ekspresi yang terbaik. Karena dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan dialami dalam hidupnya. Bawa ekspresimu. Jangan datang dengan tangan kosong. Datang dengan kesungguhan hati. Katakan amin. Yang ketiga. Saya akan tutup dengan ini. Hidupilah apa? Kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup bebas dari dosa. Jika hidup seseorang tidak kudus. Ia tidak akan apa? Gak bakal bisa lihat Tuhan. Saya tuh pernah ada di musim dimana pornografi sama pelayanan campur aduk jadi satu. Kacau udah. Karena ada dosa, intimidasi datang. Sukacita hilang. Tiap kali mau pelayanan ketakutan. Iya bener gak ya Tuhan bisa kerja? Gitu. Tapi ketika saya tinggalkan itu dosa. Tiap kali saya pelayanan. Saya melayani dengan, bukan lagi dengan intimidasi. Tetapi dengan keyakinan penuh. Karena saya pegang firman ini. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hidupku beres di mata Tuhan. Gak kaget. Tuhan akan mengaruniakan kuasanya. Berlimpah dalam hidupku.
Hari ini kalau ada dosa yang mencemari, bereskan itu. Karena Tuhan mau nyatakan kuasanya berlimpah dengan dahsyat di hidupmu. Karena kedahsyatan Tuhan cuma terjadi di dalam orang yang jaga hidupnya kudus. Kudus matanya, kudus hatinya, kudus perkataannya, kudus perbuatannya. Tanpa kekudusan, Anda gak bisa lihat kuasa Tuhan. Siapa mau ngalami kuasa Tuhan melalui penyembahan? Bisa angkat tanganmu. Mau ngalamin? Yang mau ngalamin doang bisa angkat tangan. Gak mau ngalamin juga gak apa-apa. Kalau saya mau ngalamin lebih lagi sama Tuhan. Karena Tuhan punya cerita kemenangan yang baru dalam hidup saya. Saya gak mau berhenti menyaksikan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Hidup cuma sekali. Saya mesti ngalamin Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama, kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan. Yes. Wah. Dari kemarin saya benar-benar berdoa, Tuhan, PCC bawa ke dalam terobosan penyembahan benar-benar. Sudah lama Tuhan menanti ini. Semalam apa yang terjadi itu cuma, letupan kecil, gak ada apa-apanya. Itu gak ada apa-apanya. Gak sebanding dengan kemuliaan yang lebih dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan. Begitu indah ketika menyembah. Kalau kau pengen ngalami kuasa Tuhan, nyata. Ingini Tuhan lebih dari segala-galanya. Inginilah dia lebih dari segala-galanya. Jangan pernah datang dengan tangan kosong ketika nyembah Tuhan. Jangan cuma datang modal hafal lagu. Tapi datang aku bawa imanku. Aku bawa pengharapanku. Aku bawa keyakinanku. Aku bawa ekspresiku Tuhan. Jangan kaget. Ketika kau nyembah, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi ketika kita menyembah. Ketika saya belajar, hidupilah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Bila hati terasa berat. Izinkan saya nyanyi dulu boleh? Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus. Bisa keluarkan liriknya supaya bisa nyanyi bareng-bareng dulu. Dia pikul segala bebanku. Katakan dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Jemaat nyanyikan sama-sama. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala. Bawa imanmu, bawa pengharapanmu. Sembah Tuhan sama-sama. Sujud. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan dengan iman. Dia ubah hidupku. Barui. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu saat datang di altarnya. Katakan bila hati terasa berat. Come on drum. Bila hati terasa berat, ya, tak seorang pun mengerti ku tanya Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus
Nyanyi dengan sungguh-sungguh, katakan sama-sama PCC. Dia berfirman, mari datanglah. Oh, dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, dia pikul segala. Kita nyanyi sama-sama, sing, katakan sama-sama, yuk nyembah Tuhan yuk. Sujud di altarnya, bawa hidupmu, yes. Bawa hidup, ku terima anugerahnya. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Oh, dia ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan. Pulihkan jamah hatiku ini Tuhan. Sesuatu terjadi. Yang rindu ngalamin Tuhan, cuma yang rindu ngalamin Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, nyembah Tuhan. Bawa hidupmu, bawa imanmu. Sujud di altarnya, ya. Ku bawa hidup, oh, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan, dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mungkin gak banyak orang tahu beban yang sedang kau alami, tapi Tuhan itu tahu yang kau alami. Mungkin gak banyak orang tahu tangisan yang sedang kau hadapi, tapi Tuhan tahu tangisan yang sedang kau alami. Hari ini, apapun yang kau alami, Tuhan sudah kasih kuncinya. Nyembah kuncinya. Simpel kok, nyembah. Ingini Tuhan. Ingini Tuhan lebih lagi. Ingini Tuhan setiap waktu, bukan cuma di ibadah doang. Ingini pribadinya melebihi kuasanya. Aku rindu Engkau Tuhan di hidupku. Aku rindu Engkau, cuma Engkau yang bertahta di hidupku. Ini aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Pulihkan karakterku ini Tuhan. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku rindu Engkau, aku mau cinta Engkau lebih dan lebih lagi. Ketika Engkau nyembah, selalu pakai iman bukan pakai perasaan. Perasaan bisa berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Kebenarannya, kalau ada orang yang menempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, percaya dengan segenap hati, kuasa Tuhan akan terjadi di hidupnya. Kalau firman-Ku tinggal di dalammu, maka apa yang kau minta, Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Ketika nyembah, bawa ekspresi, bawa iman. Jangan datang dengan kosong. Yang ketiga, hidupi kekudusan. Kalau hari ini ada seseorang yang datang ke tempat ini, kau sadar benar, masih ada dosa yang mengikat. Masih ada perkataan yang gak jadi berkat. Masih ada kepahitan di dalam hati. Masih ada dosa tersembunyi yang masih engkau hidupi. Orang gak tahu tetapi Tuhan itu tahu. Stop hari ini. Kalau engkau pengen lihat kuasa Tuhan. Stop hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau pulih. Aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan di hidupku. Aku sudah capek hidup biasa-biasa. Aku mau hidup mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi di hidupku. Di dalam kekudusan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ampuni aku Tuhan.
Ambil 1 menit terakhir. Sebelum saya akan serahkan. 1 menit terakhir ini. Cek Tuhan. Uji hatiku. Kalau ada sesuatu yang gak beres, berbicaralah. Singkapkan itu. Biar hatiku kudus. Perkataanku kudus. Pikiranku kudus. Perbuatanku kudus. Dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Sembah Tuhan sekali lagi. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan iman. Katakan pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan terobosan terjadi, terobosan terjadi, keselamatan terjadi, keselamatan terjadi saat datang di altarnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Firman-Mu biar Tuhan kami lakukan. Gak cuma sekedar informasi. Kami mau jadi penyembah setiap hari. Kami mau jadi penyembah yang asli. Dilihat orang gak dilihat orang tetap nyembah Tuhan setiap waktu. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Gak sabar melihat kuasa-Mu yang dahsyat itu terjadi di hidup kami. Kami menyembah Tuhan yang besar, kami mesti mengalami kebesaran Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang maha kuasa, kami mesti mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami gak mau hidup biasa-biasa. Kami mau hidup luar biasa bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Urapi firman-Mu, berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.